Teori dan pendekatan konseling dari PAWDP oleh Miriam Lazar. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah! Aku capek banget, tugas semua, tapi aku bingung mulai dari mana. Din, kenapa? Kamu kelihatan kecapean ya, dan tadi mau terus. Iya, aku takut gak bisa selesai tepat waktu. Kepala rasanya penuh. Kalau udah sampai bikin kamu tertekan, nggak ada salahnya kalau kamu mau konselor, Dian. Konselor, aku takut dibilang lebay. Enggak kok, konselor itu membantu kita, bukan menghakimi kita. Di sana, kamu bisa cerita lebih tenang, nanti bantu atur prioritas tugas dan cara menghadapi stres. Mungkin aku memang butuh bantuan. Aku ngerasa gak sanggup sendiri. Itu keputusan yang bagus, Dian. Kalau kamu mau, kami temenin ke ruangan BK sekarang. Aku agak deg-degan sih. Wajar, tapi kan kamu nggak sendiri. Kita temenin sampai ke depan ruangan BK ya. Makasih, aku jadi lebih tenang. Yuk. Yang penting kamu sudah berani mengambil langkah. Semoga setelah konseling nanti, kamu bisa lebih lega dan lebih fokus lagi. Makasih, udah peduli sama aku. Makasih, sudah percaya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Baik, perkenalkan nama saya Tiara. Di sini saya akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu yang kamu alami saat ini. Dan di sini kamu harus berbicara jujur, kamu tidak perlu takut karena di sini tuh bersifat rahasia. Apakah kamu siap untuk sesi konseling ini? Iya, saya siap. Saya memang ingin menceritakan masalah ini karena sudah cukup mengganggu. Baik, kamu bisa menceritakan awal mula apa yang kamu rasakan dan kamu tidak perlu takut untuk menceritakan itu semua. Saya sering sekali menunda mengerjakan tugas. Hampir semua tugas saya kerjakan mepet deadline. Bahkan kadang sampai lewat batas waktu. Baik, kalau kebiasaan menunda itu kamu bisa rubah, kondisi apa yang kamu inginkan? Saya ingin mengerjakan tugas tepat waktu, tidak panik, dan tidak merasa bersalah setiap hari. Mengapa hal itu sangat penting bagi kamu? Karena saya capek dengan hidup yang selalu dikejar-kejar deadline. Saya ingin hidup lebih tenang dan teratur. Baik, sebagai mahasiswa, apa yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri? Saya ingin menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab, bisa mengejar waktu, dan tidak mengecewakan diri sendiri maupun orang lain. Apakah ini bisa dikatakan kamu hanya mencari kenyamanan sesaat dibanding tanggung jawab kamu di jangka yang panjang? Iya, saya baru menyadari itu. Saya memilih nyaman sekarang, tapi menderita belakangan. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu menyadari hal tersebut? Saya merasa sedih dan kecewa pada diri sendiri, tapi juga merasa tersadar dan ingin berubah. Baik, sekarang mari kita bicarakan hal yang pertama untuk kamu lakukan agar kamu bisa berubah.
Saya ingin mengerjakan tugas lebih awal, meskipun hanya sedikit. Baik, sekarang mari kita lihat apa yang biasanya kamu lakukan ketika dosen memberi tugas dan apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu. Biasanya saya langsung merasa malas dan berpikir tugas itu berat, jadi saya menunda dulu. Baik, biasanya kamu lakukan apa setelah kamu mendapatkan tugas? Saya main HP, nonton, atau tidur. Saya bilang ke diri sendiri nanti saja, masih lama. Bagaimana perasaan kamu saat melakukan itu? Awalnya nyaman dan santai, tapi lama-lama muncul rasa cemas, takut tidak selesai, dan merasa bersalah. Ketika deadline tugas kamu semakin dekat, apa yang kamu rasakan? Saya mulai panik, begadang, stres, dan mengerjakan tugas dengan terburu-buru. Hasilnya tidak maksimal. Menurut kamu, apakah kebiasaan menunda tugas itu bisa berpengaruh baik untuk diri kamu sendiri? Tidak, justru kebiasaan ini membuat saya semakin tertekan dan tidak berkembang. Ketika kebiasaan ini terus-menerus kamu lakukan, ini akan berdampak buruk bagi masa depan kamu. Saya bisa semakin malas, nilai saya turun, dan saya kehilangan kepercayaan diri. Baik, bisakah kamu ceritakan rencana tersebut dalam cerita yang lebih konkret? Saya akan membagi tugas menjadi bagian kecil dan mengerjakannya minimal 30 menit setiap hari. Apa hambatan terbesar kamu saat melakukan rencana ini? Godaan HP dan rasa malas. Apa solusi yang kamu akan lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan menyimpan HP saat belajar dan belajar di tempat yang lebih fokus. Baik, apakah rencana ini betul-betul dari keinginan kamu sendiri? Iya, ini pilihan saya sendiri dan saya ingin bertanggung jawab atasnya. Baik, hari ini kamu sudah sangat bagus karena kamu sudah mau berbicara jujur pada evaluasi hari ini. Dan seterusnya, jika kamu memiliki waktu luang dan ingin menemui saya akan terus terbuka sama kamu. Terima kasih, saya merasa lebih lega dan punya arah yang jelas untuk berubah. Baik, sama-sama. Kita akan saling membantu untuk mengatasi masalah kamu ini. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama.